Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kali ini kita akan belajar ya. Jadi kemarin ada pertanyaan, Mas, peralatan untuk bengkel itu apa aja sih? Nah, di sini nanti ada Pak Agus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru nonton bisa subscribe, dan misalkan ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa tulis di komen dan bisa sebarkan jika ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, kita akan mendengarkan ya penjelasan dari Pak Agus. Pagi ini kita mau menerangkan atau menjelaskan tentang peralatan apa saja yang digunakan dalam bengkel sepeda motor. Zaman sekarang sudah serba ada, jadi kunci itu lengkap sekali. Jangan sampai kita menggunakan peralatan itu salah. Kita jelaskan tentang alat-alat untuk perbengkelan sepeda motor. Yang pertama adalah kunci kombinasi. Kunci kombinasi itu di mana kunci ini bisa untuk atau digunakan baut-baut yang artinya tidak di dalam ya, di luar, baut yang di luar. Sebab baut atau mur itu ada yang di dalam. Ini kalau kunci ini kan tidak bisa masuk, sehingga ini kunci ring atau kunci kombinasi ini bisa digunakan untuk membuka baut yang di luar. Seterusnya kita akan menjelaskan tentang obeng. Itu ada obeng main dan obeng plus. Beda di ujungnya ya. Kalau yang main adalah pipih, kalau yang obeng kembang atau payung itu ujungnya adalah seperti ada gigi-giginya. Seterusnya ada palu plastik ya. Palu plastik ini gunanya untuk mengetok mesin. Ya, mesin itu boleh diketok, tapi ya tetap harus hati-hati walaupun ini ujungnya dari plastik atau fiber. Jadi supaya pada waktu diketok dia tidak rusak atau tidak pecah atau tidak retak, itu menggunakan palu plastik ini. Seterusnya ada palu konde. Ya. Palu konde ini bisa untuk memukul barang yang keras. Artinya misalnya mengeluarkan laher, itu bisa pakai palu konde ini dan menggunakan grip yang pipih ya, atau yang papak ya. Terus selanjutnya kita perkenalkan juga tang ya. Tang itu juga ada urut-urutannya. Ini adalah tang potong atau tang kombinasi, di mana dia bisa untuk motong dan digunakan untuk menjepit apa saja, ini bisa. Jadi ini tang kombinasi. Berikutnya ada tang cucut. Tang cucut. Tang cucut ini juga bisa untuk mengeluarkan apa ya, barang yang jatuh di dalam yang kecil-kecil itu bisa. Tapi ini bukan untuk pengerasan baut, bukan. Jadi ini tang untuk keperluan yang sempit-sempit itu. Berikutnya ada tang potong kabel. Ya, tang potong kabel ini bentuknya seperti ini supaya kita kalau kerja juga tidak asal potong aja. Kalau pakai ini kan bisa diukur berapa potong. Ini. Berikutnya ada tang snap. Tang snap ini modelnya sebenarnya ada dua. Ada yang kalau ditekan dia, kalau ini kan benggang ya toh, membuka. Ada juga yang ditekan dia malah mingkup. Nah, jadi ini namanya tang cucut. Ini ada dua modelnya. Berikutnya ada lagi ini kunci untuk nyetel katup, atau namanya ini termasuk special tool ini ya. Termasuk special tool. Ini namanya kunci tapet. Kunci tapet ya, untuk menyetel katup, kunci tapet ini. Dan ini sebenarnya satu set. Kalau ada kunci tapet berarti ada alat pengukurnya juga. Namanya apa namanya ini? Fuller gauge. Fuller gauge. Tulisannya fuller gauge ya. Ini fuller gauge. Ini ada ukurannya ini.
dari 5, 0,5, 0,05, 0,10, 0,15, 0,25 dan seterusnya sampai dengan 120 ketebalannya ya. Ini bisa untuk mengukur busi. Kalau zaman dulu masih platina bisa untuk mengukur platina, dan yang jelas kalau yang sekarang dia hanya untuk mengukur katod ini ya. Ini termasuk special tool. Dan masih ada lagi yang namanya obeng ketok ya, obeng ketok. Obeng ketok ini dimana baut kembang atau baut payung itu kalau yang ada di mesin itu tidak bisa dibuka pakai obeng biasa, dia harus pakai obeng ketok. Jadi dia obeng ini punya tekanan pada waktu dia diketok, dia bisa menghentakkan baut itu. Nah, ini penggunaannya juga ada caranya karena dia ada L dan R ya toh, putar kiri dan putar kanan. Ini penggunaannya seperti itu ya. Jadi right dan left gitu ya, putar kiri dan putar kanan. Ini juga termasuk special tool ya, bagian yang termasuk special tool. Terus ini juga kunci pembuka tutup klep ya. Kunci pembuka tutup klep itu harus pakai special tool ini, sebab kalau pakai kunci ring ini nomor 17 sama-sama pakai nomor 17 tidak bisa, dia akan lumpur nanti. Jadi harus pakai kunci ini special tool. Berikutnya soket ya, kunci soket. Kunci soket. Nah, ini. Kunci soket ini urutannya juga dari 10 sampai 24 ya, 10 sampai 24. 24 ini juga untuk membuka tutup klep juga untuk motor lagi ya. Kunci soket. Terus mestar baja. Mestar baja ini digunakan untuk mengukur kelurusan atau ya untuk kelurusan kepala silinder ya. Jadi kepala silinder itu kalau sudah melengkung itu diukur ini nanti ketahuan ada rongga nanti gitu ya. Jadi ini adalah terus ada lagi alat ukur juga, ini namanya mestering shoot. Mestering shoot ya, yang bisa digeser-geser atau biasanya orang bilang apa ini, jangka sorong ya. Jangka sorong bisa termasuk itu ya. Berikutnya masih ada lagi namanya kunci busi. Kalau ini bukan spesial tool, tapi di dalam sepeda motor pasti sudah ada kelengkapannya yang namanya kunci busi. Karena dimana nanti busi itu kotor ataupun mati, bisa pemakai itu langsung menggantikan pakai kunci itu. Nah, terus ini kunci L atau Allen key. Nah, ini kunci L. Ini juga penggunaannya banyak sekali karena dia juga digunakan untuk membuka piringan disc brake itu ya. Disc brake itu harus buka pakai kunci Allen key ini. Terus senter ini juga diperlukan karena dimana kita kalau mau melihat timing itu karena hurufnya kecil sekali kita jarang bisa melihat, sehingga memang diperlukan juga baterai atau senter ya. Ini penting. Berikutnya, perkembangan zaman makin maju, kita untuk menggunakan obeng ketok itu tadi sudah berubah menjadi sekarang lebih maju lagi, udah pakai cordless ya. Dimana cordless ini ini lebih praktis lagi penggunaannya ya, sudah nggak diketok-ketok lagi. Nah, ini bisa putar kiri dan putar kanan. Dan kecepatannya atau kekuatannya bisa diukur. Ya, ini namanya cordless. Terus kunci shock 1 set. Nah, ini perlu juga di dalam bengkel sepeda motor diperlukan kunci yang lengkap. Artinya supaya kita kalau kerja juga cepat,
tidak kemana-mana, alatnya semua ada, itu mempercepat kerja. Ini masih ada lagi yang namanya kunci T. Kunci T ini ukurannya dari 8, 10, 12, 14, 17. Ini kunci T ya. Jadi untuk bengkel sepeda motor, peralatan ini sudah cukup memadai. Masih kita lanjut Pak, ini termasuk special tool ya. Ini namanya vice grip atau orang bilang tang betet. Nah ini namanya vice grip. Ini juga sebenarnya ada ukurannya ya. Ini untuk kalau ada baut yang sudah slack atau udah lumpur ujung-ujungnya, itu bisa dibuka pakai vice grip ini. Berikutnya tang potong kabel. Tang potong kabel ini ya. Ini untuk membuka kabel, artinya apa ya? Kabel itu mau dikupas, itu harus pakai tang spesial seperti ini ya. Terus juga masih ada lagi ini namanya cramping. Cramping itu gunanya untuk menjepit sepatu kabel atau skun. Nah, skun ini ukurannya juga lengkap ya, lengkap. Untuk ukuran kabel sebesar apa itu nanti bisa dilihat di sini seberapa diameternya itu. Ini juga bisa untuk ngupas juga, tapi yang lebih pas lagi memang pakai alat seperti ini tadi. Berikutnya nih, di bengkel juga harus dilengkapi dengan pompa untuk memompa ban. Setelah diservis, ban itu harus diukur tekanan udara di dalam ban itu harus diukur. Masih juga dilengkapi dengan alat ukur untuk pengerasan yang namanya kunci momen atau torek. Orang bisa bilang kunci torek. Ini kunci torek itu seperti ini. Ini untuk pengerasan baut dan bisa diukur berapa kilo. Ya, berapa kilo? Mau 3 kilo, mau 4 kilo, bisa diukur dengan alat ukur ini. Ini semua ini adalah alat special tool ya. Yang ini adalah tracker untuk membuka magnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk membuka magnet ya. Termasuk ini juga untuk membuka magnet. Dan ini walaupun ini kita buat sendiri, ini adalah kunci untuk membuka atau mengepres kopling. Dimana kopling itu kan ada pegasnya, itu harus dipres pakai alat seperti ini. Terus kunci Y ya, kunci Y. Ini masih seperti yang tadi itu. Terus ini kunci spesial untuk mengencangkan porok atau apa itu, shock absorber itu ya, poroknya T di dalam kemudi. Ini untuk pengerasan stang kemudi. Terus ada lagi kunci ring ini untuk membuka dan memasang mur baut pada CVT ini, CVT. Terus kunci Inggris ya, kalau kunci Inggris fleksibel buat apa aja bisa. Terus kunci penahan poli atau magnet juga bisa. Ini juga kunci untuk menahan poli juga masih sama. Cuman bentuknya beda. Kalau ini yang lubang-lubang untuk poli yang berlubang atau magnet yang berlubang. Kalau ini untuk khusus untuk magnet bisa. Ya, itu. Terus satu lagi ini adalah kunci pembuka atau untuk memasang katup klep ya. Kunci untuk memasang klep atau membuka klep. Dan yang terakhir adalah tracker untuk membuka poli juga. Ini. Poli juga magnet bisa. Pompa kompresor sebagai penunjang, dan kompresor ini sangat dibutuhkan karena pada saat kita membersihkan filter harus dengan kompresor. Kalau tidak kan tidak akan bisa. Makanya oleh bengkel itu disarankan untuk penunjang bengkel harus ada kompresor. Terus berikutnya harus ada juga
kompresor dan kelengkapannya ya, air duster ya kelengkapannya ya. Nah, tadi belum saya sebutkan. Terus berikutnya harus ada alat ukur untuk mencari atau troubleshooting tentang kelistrikan, dimana alat ukur ini yang namanya multitester ini tetap saja harus dilakukan kalibrasi sebelum menggunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan belum 0, jadi harus kita kalibrasi dulu ke angka 0. Setelah 0 baru kita bisa gunakan, karena kalau tidak kita kalibrasi dia tidak, akurasinya tidak akan sesuai yang kita inginkan. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan tentang peralatan yang digunakan dalam bengkel sepeda motor. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan Pak Agus, sudah cukup jelas. Dan jika nanti teman-teman ada yang bertanya, nanti bisa ketik di komen, nanti kami akan coba untuk menjawabnya. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like, dan juga bisa di-share ke teman-teman kalian jika informasi yang kami berikan sebagai sumber belajar teman-teman semuanya berguna buat kalian semua.